Saat ini yang terjadi adalah narasi yang dibangun bahwa ini adalah persoalan perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat. Tapi saya dengan tegas ingin mengatakan bahwa ini adalah persoalan perbedaan kepentingan. Oke. Ada distribusi abuse of power dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Paling atas itu siapa Pak Iwan? Presiden. Presiden yang mana? Yang terdahulu. Pak Jokowi? Ya, betul. Oke. Sehingga kemudian masyarakat di bawah terkondisikan untuk tahu banyak hal sebenarnya, tetapi harus seolah-olah tidak tahu. Contohnya apa Pak Iwan? Pemagaran laut, Oke. yang menancapkannya ada, yang bekerjanya ada, yang menyaksikannya ada, mendokumentasikannya ada, by name, by data, jelas. Perusahaannya ada berarti? Perusahaannya ada. Yang mengaku punya HGB? Iya. DPP Generasi Muda Matlaul Anwar, Iwan Darmawan mengungkapkan soal adanya abuse of power yang dilakukan oleh presiden sebelumnya, yaitu Jokowi, di mana ada kekuatan besar dari atas yang mengkondisikan masyarakat nelayan yang sebenarnya sudah mengetahui siapa di balik pembuatan pagar laut tersebut. Menjadi seolah-olah masyarakat nelayan tidak mengetahui hal tersebut. Apa namanya, saya tanggapi dulu dari Mr. Anwar tadi soal ini ada kekuatan abuse of power itu. Ini Pak Jokowi dibawa-bawa dalam persoalan ini. Jadi gini Pak, PSN, Proyek Strategis Nasional, itu kepentingan negara. PIK itu adalah bagian daripada investasi. PIK dan PSN sangat berbeda dari nomenklatur apapun. PIK dan PSN itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, yang namanya berbicara soal Proyek Strategis Nasional, Presiden itu punya kepentingan berdasarkan informasi dan pengusulan dari kementerian-kementerian terkait. Urusan teknis ya urusan kementerian terkait. Apa hubungannya Pak Presiden dengan pembangunan PIK 2 atau lepas pantai yang dipagar? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Sabar Pak, saya jelasin dulu. Yang kedua Pak, dari SHM yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, apakah ada afiliasi Pak Jokowi di sana? Nggak ada. Agung Sedayu Group milik Pak Guan. Terus ini pagar laut bukan hanya di Tangerang aja, di Bekasi ada, di Surabaya aja, di Maluku banyak pagar laut. Itu tanggul penahan ombak itu pagar laut loh. Buat penahan ombak? Ya, tanggul penahan ombak itu pagar laut. Jadi pagar lautnya kepentingannya apa? Ini harus ditelaah. Kalau yang di Tangerang itu kepentingannya apa? Ya kalau memang itu kepentingannya, misalkan kepentingannya investasi, ya teman-teman boleh bertanya kepada perusahaan yang mau berinvestasi. Ngapain Pak Jokowi dibawa dalam persoalan ini? Ini lucu sekali. Mendengar pernyataan dari DPP Generasi Muda Matlaul yang menyeret nama Jokowi ke dalam persoalan pagar laut tersebut, Sandri Romanama menganggap pernyataan tersebut adalah pernyataan yang lucu, yang mana menurutnya Proyek Strategis Nasional atau PSN dan Proyek Indah Kapuk 2 atau PIK 2 itu berbeda. Dan kalau memang pagar laut ada kaitannya dengan PIK 2, Sandri Romanama menyarankan agar bertanya kepada kementerian yang terkait. Jangan bawa-bawa nama Jokowi ke dalam persoalan pagar laut tersebut. Jadi begini ya, kita bicara fakta yang ada di masyarakat. Soal nomenklatur atau apapun itu, administratif, formal segala macam itu masyarakat nggak paham. Faktanya apa Pak? Faktanya di bawah itu dicampur aduk, di blend. Sehingga ketika ada upaya kekuasaan menekan ke bawah, bicaranya soal ini adalah kepentingan negara. Tapi ini bukan proyek strategis nasional kan? Saya mungkin KWP boleh perjelas, ini bukan proyek strategis nasional kan? Yang sepengetahuan kami dari Kementerian ATR BPN, untuk di Desa Kohot ini tidak masuk dalam PSN. Betul. Baik, silakan Pak Iwan. Iya, itu formalnya begitu. Tapi kalau kita bicara materi di lapangannya kan tidak demikian. Negara dicatut namanya agar ini bisa digunakan mempressure masyarakat. Kalau tidak dilepas, Anda kena delik. Kalau tidak mau dengan harga murah, nanti hilang dengan tanah-tanahnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Dan mereka tidak berani untuk menyampaikan ini. Itu masalahnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini adalah apa yang terjadi di masyarakat selama ini. Jadi yang ngomong segala macam fakta di lapangan tidak. Itu disalahgunakan. Itu abuse of power itu. Iwan Darmawan membantah apa yang disampaikan oleh pembela Jokowi tersebut, yang mana Iwan Darmawan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada di masyarakat bahwasanya akibat dari adanya upaya kekuatan dari atas yang menekan ke bawah membuat masyarakat terkondisikan dengan menganggap pagar laut tersebut adalah kepentingan negara. Walaupun formalnya bukan kepentingan negara, tetapi kenyataan di lapangan selalu membawa-bawa atau mencatutkan bahwa ini kepentingan negara, sehingga masyarakat takut untuk melawan. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.